Selamat siang Pak Dokter, apa Ya, kabarnya? ya, baik, baik. Baik ya Pak, mohon Oke. izin saya pakai apa ini namanya? Hah? Eh, apa ya Pak namanya Pak? Belangkon. Soalnya botak Pak, botak. Ya. Ada hal yang menarik yang saya miris ngelihat beberapa hari yang lalu di airport itu kayak cendol Pak, orang yang katanya airport itu Ya, hanya untuk orang pejabat yang ya. yang bertugas. Ini mah kayak yang Ya. mudik. Menurut Ya. Bapak itu gimana, Pak? Ya, sebetulnya tidak menyehatkan ya, seperti itu tidak menyehatkan, tapi kondisi di mana orang tadinya tertahan kemudian dilonggarkan ya efeknya seperti itu. Mestinya Hmm. ya tidak seperti, dan saya dengar juga di pesawat tidak lagi ikut aturan selang-seling. Itu katanya malah full ya. Nggak separuh. Ya malah Iya, penuh. Iya, tapi ya bagaimana ya, ya itulah akibat dari sudah kelewat lama dan terkekang dan ada kebutuhan ya mereka ya seperti itu. Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. iya. Pak, punten Pak, majuan dikit Pak. Majuan dikit. Iya, dikit lagi, dikit lagi. Iya, kameranya Oke, kalau boleh tundukin dikit, kameranya tundukin dikit. Nah, iya. Oke, karena kita ya. rekam nih Pak. Kita Oke, rekam nanti masukin ke YouTube. Banyak orang ya. yang nanya, aneh, suruh nonton nggak mau, nggak sempat lah ini, tapi begitu dapat dari temennya baru. Pak, lain kali ajak-ajak ya. Iya, Ajak-ajak ya. iya. Pak, hal yang menarik mengenai COVID-19, Ya. menurut menurut Swedia, mereka bilang nggak apa-apa, biarin aja, kita asal hati-hati. Menurut Norwegia yang sebelahan aja, dia bilang enggak, mesti ketat. Kita Hmm. nih antara ketat enggak, lalu relax juga enggak. Ya. Ini menurut Bapak yang benar yang mana, Pak? Ya, jadi kalau lihat eh, pendapat paling terakhir, paling mutakhir, bahwa sebetulnya mah dilonggarkan saja. Jadi saya Hmm. kira Presiden Jokowi itu selalu tiap jam, tiap saat itu mengikuti perkembangan. Seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa setiap negara punya cara, karena kondisi masyarakatnya beda. Saya harus salut angkat tangan pada Presiden Jokowi karena bayangkan kita tuh 271 juta ya populasi dibanding Eropa yang segitu nggak ada artinya, beda jauh. Kita tersebar sekian pulau ya. Kemudian maaf ya, tidak semuanya eh, terpelajar, artinya kan mudah mengajak mereka untuk ikut aturan. Tapi dengan kondisi seperti itu, Indonesia bisa mencapai tidak seburuk di Eropa sampai saat ini, saya sih angkat tangan, salut ya, salut sama Presiden Jokowi. Jadi artinya Pak, apa? Ya, maksudnya angkat tangan itu salut begini ya, Pak, iya bukan nyerah. salut, salut, Oh iya, iya. bukan, salut ya, salut artinya hebat ya. Jadi tidak kaku ya, tapi juga melihat keadaan, lihat perkembangan di negeri sendiri sambil lihat masukan dari luar dan kelihatan relaksasi ini ya mungkin juga pertimbangannya kan kita toleransi dengan ekonomi yang harus bergerak. Eropa lockdown hancur ekonominya. Dan saya membaca di Asia 3 negara yang tidak runtuh ekonominya termasuk Indonesia. Jadi saya pikir kita nggak bisa lah sembarang, oh nggak lockdown salah, PSBB ragu-ragu. Saya kira itu dinilai hari per hari. Jadi Pak Jokowi nggak, kamu begini, terus begitu. Tidak, dia lihat perkembangan. Ya sekarang direlaksasi, dilonggarkan, saya kira juga supaya ekonomi tidak terlalu bagaimana begitu. Dan Indonesia ternyata dinilai hebat. 3 negara di Asia, ya, Indonesia, India, dan satu lagi apa ya, Malaysia atau apa. Itu ekonominya tidak runtuh lah. Eropa yang lockdown semua runtuh ekonominya. Nah sekarang kelihatan di Eropa semua lebih malah cepat-cepat restoran sudah dibuka dan sebagainya. Padahal kondisinya tidak memungkinkan.
Jadi setiap negara punya cara, punya aturan, punya pengamatan, punya analisa sendiri-sendiri disesuaikan dengan kondisi. Saya kira seperti itu Indonesia. Ya. Yang menarik nih, Pak D beberapa minggu ini selalu berbicara mengenai berdamai, nggak usah takut, kita berdamai, Pak Dokter. Kita ngerti berdamai dari sisi medis, menurut Pak Dokter, kumaha Pak, berdamai itu gimana? Artinya begini, kita nggak mungkin secara frontal memusnahkan virusnya, nggak mungkin. Karena satu, virus nggak kelihatan. Dia hanya tahu ada di dalam tubuh manusia. Tubuh manusia yang sakit, nah itu yang kita isolasi, supaya dia tidak menyebar kemana-mana. Orang yang sudah tertular ditekan supaya tidak bertambah kasusnya. Semakin bertambah kasus, berarti populasi virus semakin bertambah. Karena virus berkembang biak di tubuh manusia, bukan di alam bebas. Jadi dengan menekan kasus-kasus baru terjadi, jangkitan baru, berarti mengurangi populasi virus kan artinya. Nah dengan cara itu ya aturannya harus tetap ya. Tapi harus ketat bagaimana ya, di satu sisi kan manusia harus bergerak, ekonomi harus bergerak. Nah kelihatannya temuan terakhir, pendapat terakhir, bahwa yang jadi korban itu orang yang memang sudah bermasalah dengan tubuhnya. Jadi barangkali Presiden lihat, ya sudahlah, orang yang tidak ada masalah dengan tubuhnya, dan itu 95%, kalaupun mereka sakit juga sembuh sendiri. Ngapain membela yang memang sudah harus jadi korban gitu? Biar sajalah, yang jadi korban ya jadi korban. Kalaupun sampai ada yang tertular yang 90%, mereka sembuh sendiri. Ya seperti itu, jadi dilonggarkan sajalah. Kalaupun sampai kena pun tidak jadi korban begitu. Saya kira begitu pertimbangan. Iya, Pak. Saya berandai-andai ya Pak ya, berandai-andai. COVID-19 dibandingkan dengan demam berdarah. Saya lebih takut dengan demam berdarah. Karena trauma, udah nyamuk gitu ya. Padahal nyamuk demam berdarah itu kan nggak bunyi katanya. Tapi ini bunyi aja saya udah trauma gitu kan. COVID-19 mah nggak bunyi, sunyi, senyum, nggak kelihatan. Kedua, ternyata demam berdarah lebih banyak membunuh daripada COVID-19, Pak. Ya itulah. Jadi pertimbangan di Eropa pun ketika mereka melakukan lockdown, itu dikritik oleh beberapa negara yang tidak lockdown. Dia bilang, kok kamu begitu takutnya dengan COVID? Bayangkan saja kita setiap tahun ada pandemi flu, bukan pandemi wabah flu. Yang korbannya ribuan meninggal, kita kok nggak ribut ya? Ini tidak lebih banyak dari flu kok kita ribut, karena apa? Serempak di semua negara, ya. Jadi bunyinya keras. Kalau di Eropa ya memang sudah biasa, tiap tahun ada wabah flu ya biasa, nggak masalah. Jadi sekali lagi demam berdarah seperti saya tulis di awal buku saya. Itu saya sebut kita mestinya lebih takut, lebih khawatir, lebih cemas pada demam berdarah. Itu nggak ada ampun. Karena apa? Karena kalau terlambat, itu pasti meninggal. Kalau COVID, kita terlambat ditolong, kita sembuh sendiri. Beda. Jadi keganasannya itu lebih berat demam berdarah. Dan kita sampai sekarang sudah dari tahun 68 Indonesia itu endemik. Artinya apa? Setiap tahun ada kasus. Sekarang aja lagi rame. Di beberapa wilayah demam berdarah banyak. Kok kita nggak begitu meributkan? Karena ini masalah dunia, serempak, suaranya keras sekali. Kita udah biasa dengan demam berdarah. Yang jadi korban banyak sekali, cuman ya tidak dimasuk berita. Jadi demam berdarah harus lebih takut. Karena apa? Terlambat ditolong rumah sakit, meninggal. Kalau COVID terlambat, tidak diobatin pun sembuh sendiri. Karena memang selama ini kan tidak ada obat. Istirahat, gaya hidup sehat, ya sembuh. Yang meninggal siapa? Yang sudah ada masalah dengan badannya. Terutama kelompok rentan, ya usia di atas 60 tahun, yang punya masalah penyakit.
ya itu nggak bisa diapa-apain. Nah, itu yang minta pertolongan rumah sakit. Jadi tingginya angka kematian karena memang yang korbannya itu kelompok-kelompok yang memang sudah ada masalah kesehatan dengan tubuh. Iya. Seperti itu, Pak Anton. Pak, saya lagi sekarang kan bisnis saya lagi tiarap ya Pak ya. Oke, semua. Boro-boro mau jualan tiket, orang disuruh di rumah, gimana mau jalan-jalan ya Pak? Biasa kita jalan-jalan Pak, boro-boro sekarang mau jalan-jalan, kaki udah gatel, saya udah pasti ngebayangin Pak dokter juga gatel gitu ya. Pak, biasa kan kalau ikut tur kita kasih koper ya Pak ya. Nah, saya lagi mau lagi mikirin nanti kalau saya ajak Pak dokter jalan-jalan lagi, saya mau kasih baju APD aja Pak. Kira-kira bermanfaat nggak Pak? Ya nanti sih udah nggak ada anunya ya APD nggak anu lah, nggak terlalu anu. Jadi itu yang disebut sebetulnya normal baru, new normal. Artinya new normal apa? Kita yang dulu-dulu kebiasaannya ya kurang menyehatkan, dengan adanya COVID, masyarakat diajarkan untuk mulailah ya membiasakan hidup lebih sehat lah. Jadi mungkin lebih sering cuci tangan ya, lebih memelihara lingkungan ya. Dan mungkin juga tahu bahwa penularan itu bisa lewat pernafasan, bicara dan sebagainya. Itu yang saya kira baru ya, new normal itu yang seperti itu. Ya ke depan nanti mungkin kalau ada Pak Anton bikin acara jalan-jalan semacam ya itu sebetulnya lebih banyak kita bicara aja, kita omong, kita kasih apalah catatan-catatan, entah itu leaflet atau apa, booklet atau apa, yang isinya tentang bagaimana hidup normal yang baru. Ya itu kan bermanfaat untuk semua orang. Karena ada dugaan kita nggak akan begitu selesai COVID, kita selesai tidak. Masih ada 2-3 tahun ke depan. Karena virus ini kan nggak bisa hilang sama sekali. Bisa ada gelombang kedua, bisa ada gelombang ketiga, dan seterusnya. Jadi hidup normal yang baru saya kira wajib, dan ini menjadi topik, terutama negara-negara seperti Indonesia. Karena maaf, sebagian besar masyarakatnya selama ini kan ya sedikit kurang menyehatkan cara hidup, gaya hidup, dan sebagainya. Pak, iya, ini saya penasaran. Kenapa di kota yang terpapar banyak, tapi di kampung jarang tuh Pak ada laporan Pak? Ya kemungkinan dua ya. Kalau di kota memang kan kepadatannya. Bayangkan saja di Jakarta ini ada daerah-daerah yang boro-boro social distancing atau physical distancing, rumah aja kan berdempetan. Begitu keluar udah ketemu ya tetangga dan sebagainya. Itu kan nggak mungkin memang. Ya jadi yang kondisi yang seperti itu tidak memungkinkan ya. Jadi artinya kalau di kota itu kan aliran udara pun kurang. Karena virus ini dipengaruhi juga ventilasi. Kalau di pedesaan itu kan udara lebih terbuka. Kalaupun dia sampai ada virusnya udah hilang. Jadi memang berbeda. Jadi cara kita melarikan diri, escape, ialah ke minggir, jangan di perkotaan yang padat. Perkotaan yang padat itu lebih load-nya virus tuh lebih padat juga. Orang banyak berkerumun, load muatan virusnya juga lebih banyak. Jadi risiko lebih besar. Pak, saya jadi ingat Bapak ngomong mengenai pedesaan, mengenai udara. Ingat, Bapak kan punya konsep senior living, Pak. Itu jadi nggak? Hayu. Ya, saya jadi itu. Jadi sekarang sudah mulai bangun dan banyak yang bertanya dan saya udah bangun. Jadi pihak kontrak, jadi pihak kontraktor juga merasa. Pihak kontraktor aneh. Properti itu kan orang baru mau pilih putuskan kalau dia sudah ada gambar desain. Ini cuman baca konsep ya bahwa hari tua yang indah, sehat, aman, nyaman itu di pedesaan. Yaitu terutama di Bali.
Itu mereka beli konsep, sudah 43 sampai hari ini yang berminat. Dari 105 cottage, sudah dipesan 43 orang. Berapa Padahal Pak? belum ada gambar. Harganya Sorry? seberapaan? Harganya berapaan? 900 sampai 1,3 ya. Yang kecil 900, yang besar 1,3, dan itu sudah fully furnished, tinggal bawa koper dan hidup jadi lebih bergembira, hidup lebih sehat, lebih nyaman, lebih aman. Di Bali. Di Bali. Ada berita terakhir kan? Enggak, bukan. Breaking news. Hotman Paris menjual ruko apartemennya 30 M untuk pindah ke Bali. Iya, betul. Jauh ke tempat Bapak dong, Pak? Lain. Ya. Lain ya, oh iya. Lain. Pak, ya itu Pak Anton. Itu, Bapak cerita sedikit dong tentang yang tadi senior living, Pak. Ya. Jadi ini sebetulnya mimpi pribadi saya. 15 tahun lalu. Saya memang sejak muda memikirkan hari tua yang menyehatkan itu bagaimana sih. Saya melihat di lingkungan tetangga saya, mantan pejabat, mantan pengusaha, rumahnya besar, tapi duduknya sendiri, kesepian, anak-anak tidak datang, dan sebagainya. Saya kira orang-orang di kota besar, keadaannya seperti itu. Nah kan hidup jadi kesepian, mungkin juga sakit dan sebagainya. Saya berpikir, kenapa tidak dibikin satu komunitas baru untuk orang-orang yang seperti ini. Seperti saya juga membayangkan, saya kehilangan banyak teman yang seumur dan sebagainya. Jadi kita menjadi orang tua yang bermartabat, tidak nyusahkan anak, tidak nyusahkan orang lain, kita mesti mandiri. Maka rumah hari tua saya ini bukan rumah jompo, tapi rumah hari tua independen, mandiri. Jadi karena mandiri, kita masih tetap bermartabat, dihargai, dihormati anak-anak dan orang lain. Nah itu satu. Kedua, saya lihat di Bali itu dari 10 tahun lalu, visa retirement itu, dari negara-negara manapun, itu di Bali semakin meningkat dari tahun. Berarti orang asing pengen hari tua di Bali. Bahkan pengen mati di Bali. Orang Jepang itu menyerahkan semua uang pensiunnya, tolong diurus, diatur, saya mau hari tua sampai mati di Bali. Dan itu sudah 10 tahun lalu terjadi seperti itu. Tapi pemerintah tidak jeli atau tidak mendengar kalau saya mengamati itu. Karena saya punya mimpi di situ. Saya ngamati kenapa pemerintah tidak bikin. Mereka itu orang Jerman berkumpul bikin 5-10 villa untuk kelompok mereka, orang Jepang, orang Korea, dan semua bikin seperti itu. Mereka usaha sendiri. Saya terpikir, saya punya mimpi begini, saya kebetulan dengan teman-teman punya lahan beberapa, kenapa saya nggak bikin, membagikan mimpi? Karena saya intinya bukan bisnis, saya cuma merealisasikan mimpi saya, kebetulan ada lahan, saya cari investor. Dan berjodoh 3 bulan lalu, kok ada orang menghampiri saya. Dia baca konsep saya di Facebook, saya tertarik dengan konsep ini. Padahal 5 tahun lalu saya sudah tawarkan ke Ciputra Group. Ciputranya tertarik dengan konsep, tapi ya pengembang besar artinya harus menunggu lain-lain dan sebagainya. Jadi baru 3 bulan ini, oke, kita kerjasama. Saya gencarkan di Facebook, mengundang 43 sampai hari ini. 43 orang hanya baru beli konsep. Belum tahu seperti apa rumahnya, cottage-nya seperti apa, tapi sudah mengundang. Saya kira banyak orang yang merindukan yang seperti ini. Itu Pak Anton sedikit. Iya, senang Pak dengarnya nih Pak. Ya. Pak, nanti kalau ada update, setiap minggu diupdate ya Pak ya, diajak aja. Diupdate ya. Pak, kita cerita mengenai sehat itu murah. Oke. Murah kalau lagi sehat. Ya. Mahal kalau lagi sakit, Pak. Ya. Ini kan sebenarnya hal yang lumrah, biasa, sederhana, simple, tapi kok banyak orang yang nggak ngerti gitu, Pak. Menurut Bapak, bagaimana nih? Ini Bapak udah bertahun-tahun, udah
udah berapa puluh tahun nih Pak nulis, kampanyekan seperti begini gitu. Tapi kan tetap banyak orang yang kurang paham. Ya, ya. Jadi saya menulis buku ini udah mungkin 8 tahun lalu. Sehat itu murah. Karena waktu saya masih sekolah dokter, saya sudah mengasuh rubrik kesehatan di banyak koran dan majalah. Dari situ saya terinspirasi, kok orang Indonesia ini banyak penyakit yang sebetulnya tidak perlu. Kenapa? Karena edukasi, wawasan kesehatan masyarakat kita itu masih lemah. Dan sebetulnya konsep pembangunan Indonesia tetap preventif didahulukan, tapi implementasinya, pelaksanaannya tidak seperti itu. Puskesmas hanya ngobatin terus, padahal konsep puskesmas adalah mencegah supaya masyarakat yang dibina di wilayahnya itu tidak sakit. Nah, karena saya bekerja di puskesmas, saya NIP-nya juga Depkes, jadi saya tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Sehingga saya prihatin, ya saya pikir ya mesti ada cara bagaimana, ya kalau bukan saya sedikit yang lakukan, ya siapa lagi yang lebih banyak. Cuman masalahnya kan tangan saya cuma 2, saya tidak punya otoritas untuk misalnya mewajibkan TV, radio, kamu wajib menyiarkan edukasi kesehatan, kan nggak punya. Jadi yang bisa saya lakukan, saya menulis buku. Menulis buku saya katakanlah 13 kali cetak ulang. Cuma berapa ribu. Kalau satu buku dibaca 5 orang, ya 13, ya ratusan ribu lah yang membaca buku saya. Kalau saya seminar, paling banyak 300 yang ikut. Masyarakat Indonesia kan 271 juta, terutama yang 80% yang perlu diberikan wawasan. Kalau yang di kota mereka bisa baca sendiri, mereka belajar dengan, tapi yang di daerah itu kan kira-kira ya hampir 150 juta, 170 juta, mereka yang wawasan kesehatan cuci tangan aja nggak ngerti. Padahal dari cuci tangan saja, itu 10 penyakit kita bisa cegah. Jadi konsep sehat itu murah artinya informasi yang diberikan kepada masyarakat supaya mereka mampu membatalkan jatuh sakit. Konsepnya seperti itu. Dan saya berani katakan bahwa semua penyakit dari yang ringan sampai yang berat, bahkan kanker, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, itu sebetulnya tidak perlu terjadi kalau masyarakat, kalau rakyat diberitahu. Konsepnya itu. Misalnya apa? Misalnya aja, kenapa dengkul orang Indonesia hampir separuh, sebagian besar bermasalah? Karena tidak diberitahu bagaimana memperlakukan dengkul yang sehat. Tidak boleh lompat-lompat setelah umur kepala 4 misalnya. Tidak boleh jogging, tidak boleh turun naik tangga, sehingga dengkul bermasalah. Ini tidak diberitahu. Informasi ini menjadi mahal karena masyarakat tidak tahu. Ongkosnya apa? Mengganti dengkul itu 200 juta. Itu yang saya maksudkan. Jadi konsep sehat murah itu artinya itu power, kekuasaan dari informasi sehingga masyarakat tidak perlu jatuh sakit. Yang kedua misalnya, contohnya ada mantan pejabat ikut seminar saya. Dok, saya nyesel baru ketemu dokter sekarang. Kenapa Pak? 4 tahun lalu saya cangkok ginjal gara-gara saya minum ramuan Cina untuk encok. Encok saya sembuh, gagal ginjal saya rusak. Karena tidak ada informasi, tadi dokter sampaikan bahwa minum ramuan Cina sembarangan merusak ginjal. Saya baru tahu sekarang. Kalau 4 tahun lalu saya tahu ini, saya tidak minum, ginjal saya selamat. Itu konsep-konsep sehat itu murah. Dan semua seminar kesehatan saya tentang sehat itu murah, 3 jam, itu memberitahu semua hal-hal praktis supaya kita tidak sakit. Intinya itu Pak Anton. Ya. Pak, nanti kita bikin Pak seminar Pak. Ayo kita bikin nanti setelah Lebaran ya Pak ya. Ya kita kan udah keliling sama Komsim. Iya. Komsim udah ke Bogor, Sukabumi, Krus, sudah ke Solo. Iya. Tapi sekarang ini Pak dengan online begini luar biasa Pak. Oh iya. Jangkauannya tentu. Siaran kita yang pertama itu dilihat 3.300-an orang yang melihat. Keren. Ya. Keren, Pak. Pak, saya tulis dulu di sini ya, Pak ya. Oke. Pak Dokter Handrawan Desul
Sehat itu murah. Terus WA Bapak berapa Pak? 08 16 16 1105 1105 081. 081. Nah, nanti kalau ada yang mau beli bukunya, Nah, ini bukunya ini. nah bukunya, ya itu trilogi ya Pak ya, Ya, 3 jilid. tiga set. Harganya Pak? Ya, 235. Harganya 235. Kalau Iya. di Jabodetabek ongkirnya Ya, 25-an lah saya kira. ya sekitar 25-an ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita melihat, saya sudah ikut beberapa kali gitu ya, merubah cara saya apa ya, Jalan gaya aja, hidup. jalan kaki. Mulai gaya hidup berubah Pak, jalan kaki, makan telur gitu ya Pak. Nah ini lucu lagi nih Pak, testimoni Pak. Dulu itu kan saya takut makan kuning telur. Tapi sejak ketemu Bapak, sayang kuning telur enak kan? Enak. Suka suka. Ya udah makan, ya udah makan. Nah, saya ini kan dalam 5 minggu ini Pak, saya sudah melakukan IG Live dengan Zoom. Ini sudah 161 kali ini. Ya. Iya, 161 Pak. Bapak Ya. ini adalah yang ke 159 Pak. 159, nanti ada 160, terakhir nanti malam 161. Lemes Ya. Pak, tetap pikiran kan harus fokus gitu ya Pak, tanya jawab segala macam. Kita nggak boleh meleng. Bapak ngomong apa, saya mesti nyamber apa diem apa gitu kan. Nah, biasanya itu saya makan telur itu adalah pagi 1, kalau malam kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Minggu kemarin saya lemes Pak, lemes dalam arti kata kekumpulan gitu ya. Kan Bapak, saya ingat Bapak, pokoknya ini adalah bahan baku katanya, bahan baku buat segala macam. Saya sekarang makannya sehari 2 Pak. Istri saya bilang, "Stop bisulan apa segala macam." Nggak bisulan gitu ya. Olahraga saya masih ya jalan kaki saya agak sedikit sekarang itu kehambat Pak, nggak boleh keluar rumah ke sebelah sana. Tapi saya masih oke. Masih orang itu selalu bilangnya ntar bisulan kalau makan telur. Memangnya bisulan tuh dari telur Pak? Ya, yang alergi itu pada anak-anak biasanya begitu. Tapi kalau udah dewasa sih tidak. Orang lebih berpikir takutnya kolesterol. Itu kan sudah disangkal ya. Jadi memang. Iya, iya. Nah, ini ada dari pecinta arsitek. Pak, apakah herd immunity atau apa nih Pak istilahnya Pak? Herd, HERD. Herd immunity itu artinya benar-benar ada dan bisa tercipta karena katanya masih diperdebatkan. Iya, itu artinya pembiaran semua masyarakat, populasi itu terjangkit oleh COVID ya. Jadi artinya biar mereka kebal sendiri secara alami. Tapi ya kan kelihatannya kedengarannya kan sadis. Ya. Jadi kalau masih memungkinkan dengan upaya-upaya di satu negara, ya jangan dibiarkan. Jadi herd immunity itu membiarkan supaya masyarakat tuh ngalamin sendiri lah terjangkit. Ya itu herd immunity. Jadi kebal secara alamiah, ya tapi tentu ada korban. Kalau pembiaran. Oke. Saya kira ya. Ini, ya dari Mbak Nabilah Hanfah. Oh ya, kemarin minggu lalu. Oh iya, Pak Dokter, bagaimana menurut Pak Dokter usia di bawah 45 bisa bekerja normal? Udah gatal juga nih Pak. Ya, jadi pengertiannya bahwa usia-usia itu dianggap lebih kuat lah ya. Secara fisik lebih kuat, belum bermasalah. Tapi usia-usia ya mestinya usia 60 gitu ya sudah lebih bermasalah kalau dia terjangkit ya. Jadi mereka yang jadi korban itu kan usia-usia yang di atas 60 dan mereka punya
masalah kesehatan dengan tubuhnya. Jadi patokan 45 saya kira memang usia produktif yang imun sistemnya di tubuhnya masih tangguh lah. Jadi kalaupun sampai terjangkit tidak menjadi korban. Jadi ya silakanlah kalau yang 45 memang penting untuk menggerakkan ekonomi ya itulah kebijakan yang diambil pemerintah. Iya, Pak, ini Arumici Travel nih Pak dari Solo nih Pak. Ya. Apakah pengobatan pakai plasma darah plasma darah penderita bisa sembuh? Bisa sembuh, bisa sembuh. Jadi orang yang sudah kena COVID dalam tubuhnya kan membentuk antibodi anti terhadap virusnya. Jadi 2-3 minggu setelah sakit itu antibodinya tinggi, diambil, dimasukkan kepada tubuh pasien yang sakitnya berat. Bukan semua pasien, jadi khususnya mereka yang COVID-nya berat dan kritis, ini paling ampuh. Ya, selama obat antivirusnya belum, ini paling ampuh karena memang yang dimasukkannya itu zat anti terhadap virus. Oke, ini dari Mbak Fatma Puspa Dewi. Halo Pak Dokter, mau tanya, mama saya belakang lehernya suka berasa bergetar. Waduh, seperti ada angin. Itu sebabnya apa ya? Waduh, pertanyaannya saya nggak ngerti Pak. Ya leher bergetar ketiup angin lah. Bukan. Mama saya belakang lehernya suka berasa bergetar seperti ada angin. Ya. Ya itu susah itu enggak. Jadi tidak lumrah ada keluhan seperti itu. Mungkin menerjemahkan keluhannya itu yang mungkin kurang tepat ya. Jadi mungkin kaku atau biasanya batang leher itu kan kaku. Kalau rasa bergetar, saya sih mesti ditanya pasiennya. Jadi deskripsinya itu susahnya kedokteran begitu ya. Bagaimana dokter bisa nangkep keluhannya itu persis dengan bahasa yang tepat. Jadi bahasa nggak nyambung ya komunikasi, jadi interpretasinya juga beda. Ya, setahu saya kalau batang leher itu kaku ya, tidak ada batang leher terasa bergetar. Pak, ini Pak John Alan 21. Pak Dokter, izin tanya, saya ada ikut bimbingan hidup sehat Pak Korak. Metode terapinya dengan bersalaman, lalu diberitahu makanan yang pantang untuk diri kita. Saya pantang telur, es, sapi, kelapa muda, dan alkohol. Mohon saran. Ada ya Pak yang begitu ya Pak ya? Saya juga dengar. Jadi dipegang tangannya aja, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Waduh, saya bilang ini di dalam medis apa ada Pak begitu Pak? Ya, itu pengobatan timur kali ya. Jadi sorry, saya tidak menguasai itu, jadi susah saya kasih komentarnya. Tapi kalau dinalar secara ilmu kedokteran ya susah, nggak masuk akal nalar kedokteran ya. Jadi karena pada hakikatnya tubuh kita semua bangsa apapun, ras apapun, mesinnya sama kok. Ya, kalau mesinnya sama, ya kenapa mesti ada pantang ini itu. Jadi sejak semua cucu Adam di muka bumi ini, itu mesin tubuhnya sama kok. Cuma mereka yang alergi saja yang harus pantang. Yang tidak ada alergi, ya tidak usah. Itu seperti golongan darah kan, itu juga pernah rame. Ya. Itu kan kontroversial. Orang golongan darah apa nggak boleh makan kambing. Kasihan, dia doyannya kambing. Oke, ini kembali lagi pecinta arsitek, Pak. Kalau orang sudah dites ini COVID tes positif, kemudian setelah di treatment tes negatif, apakah artinya virus sudah benar-benar hilang? Soalnya ada yang bilang virus sebenarnya tidak hilang, hanya dorman. Waduh. Ya, jadi tes yang dimasuk rapid test itu kan tes darah.
untuk mengetahui antibodinya sudah muncul atau belum. Nah, tes rapid dari darah ini bisa positif palsu, bisa negatif palsu. Dan biasanya orang yang sudah tes positif itu harus dikonfirmasi dengan PCR. PCR itu tes untuk menemukan virus. Kalau ternyata PCR-nya negatif, ya mestinya memang tidak ada virus. Virus dorman itu jenis-jenis virus tertentu yang tetap menetap, misalnya herpes. Virus herpes itu menetap di tubuh, nggak hilang dia. Kalau kita stres, lagi lemah, dia muncul lagi. Kalau COVID saya rasa bukan jenis virus yang dorman. Dia ya begitu antibodinya cukup, ya dia habis, hilang dari tubuh. Kan dipastikan orang sesudah diobati 2 kali dites negatif, artinya dia sembuh. Pak, ini ada berita-berita yang di China sana mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang sampai sekarang masih dikarantina karena di dalam tubuhnya itu masih positif, tetapi dia tidak batuk, tidak panas, tidak ada tanda-tanda segala macam, sehat, kelihatannya sehat, tapi tiap kali dites positif. Sampai sekarang masih ada katanya, Pak. Itu kumaha, Pak? Jadi begini, jadi patofisiologis dari penyakit apapun, termasuk penyakit infeksi, itu seseorang itu menjadi terjangkit infeksi kalau dia dimasuki oleh bibit penyakit. Bibit penyakit dalam hal ini virus. Nah, ketika bibit itu masuk ke dalam tubuh, nah itu kan perang. Terjadi peperangan. Peperangan itu sistem kekebalan tubuh menyerang. Tergantung load dari virusnya. Loadnya berapa banyak, berapa ribu, berapa juta. Satu. Kedua, seberapa ganas dia. Jadi load jumlah virus dikali keganasan itu dibagi dengan kekebalan, itu kalau matematikanya seperti itu. Jadi seseorang ini sakit ringan, batal sakit, atau sakit berat, itu tergantung. Virus yang masuknya itu berapa banyak, seberapa ganas, dibagi itu pembilang. Penyebutnya itu kekebalan tubuhnya. Jadi kalau pembilangnya besar, sakitnya berat. Kalau kekebalannya kecil, pembilangannya besar. Misalnya pembilangan 10, penyebutnya 5, 10 bagi 5 kan 2. Berarti penyakitnya berat. Tapi kalau kekebalannya kuat, kekebalannya 10 misalnya, tapi pembilangnya virusnya sedikit, tidak ganas, cuma 5 dibagi 10 berarti kan sakitnya enteng. Nah, kalau masuknya juga rata-rata sama kekebalannya sama, seimbang. Nah, kasus yang disebut di Cina itu sakit enggak, sembuh juga enggak, karena virus masih tetap ada. Itu perangnya belum selesai. Jadi antara kekebalan sama jumlah virus dan keganasannya selalu seimbang, terus begitu. Belum ada yang kalah, jadi menetap. Nah, kalau pada satu saat virusnya kalah, artinya penyakitnya batal muncul. Nah, yang seperti saya minggu lalu katakan, seorang ibu yang pulang dari pasar dan sebagainya, ternyata hasil pemeriksaan darahnya sangat spesifik itu COVID. Tapi gejalanya tidak jelas, cuma demam saja begitu. Dan setelah 1 minggu, nggak diapa-apain sembuh. Artinya badan yang melawan. Jadi seperti itu, Pak Anton. Ya, Pak. Ini mohon maaf, saya tidak pendidikan medis, tapi saking seringnya ngobrol sama Bapak, jadi ini ada ide-ide. Artinya yang namanya vaksin itu belum ditemukan karena kita tidak bisa membuat virusnya itu seakan-akan menyerang, lalu antibodi keluar lebih cepat. Sehingga pasukan antibodi itu kuat menyerang virus nanti yang masuk dengan loadnya yang kecil sebelum jadi banyak gitu. Kurang lebih seperti begitu? Atau Bukan. Pembuatan vaksin itu
itu memakai virus yang sudah menyerang manusia. Oke. Jadi strain virus itu sekarang aja untuk ini ada 3, ada COVID A, COVID B, COVID C. Yang di Amerika sama yang di Eropa beda, yang di Indonesia juga beda. Dia sudah mampir-mampir kemana dulu. Jadi tipenya berbeda-beda. Nah, bagaimana bikin vaksin yang sifatnya universal untuk semua virus ini yang susah. Jadi vaksin itu dibuat, ya misalnya untuk Indonesia harus spesifik virus yang menyerang orang Indonesia. Itu spesifik vaksinnya. Kalau memang itu kebetulan sama negara Amerika, ya kita kolaborasi bikinnya. Jadi virus ini dicontoh, dibikin prototipenya, dibaca rumus biologisnya virus apa. Jadi genetika virusnya dibaca. Dibaca itu dibikin, ditiru. Rumus biologis genetikanya seperti apa. Nah, dibikin, dilemahkan. Jadi virus yang menyebabkan sakit, tapi dia dilemahkan. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh, dia tidak bikin orang itu sakit. Jadi sifat imunisasi itu sengaja memasukkan bibit penyakit, tapi bibit penyakitnya sudah dilemahkan. Sehingga orangnya nggak sakit. Cuman apa? Antibodinya dirangsang untuk terbentuk. Itu prinsipnya. Ya. Oke. Jadi kalau selama virusnya masih berubah-ubah, ya susah bikinnya. Nah, kedua, tidak bisa begitu ditemukan, virus itu udah langsung dipasarkan. Nggak bisa. Minimal 18 bulan clinical trial-nya. Jadi trialnya harus cukup lama supaya memang menjamin keselamatan. Kalau dia terlalu galak, ya, yang dibikin terlalu galak, orangnya sakit, jadi korban kan. Jadi ini perlu waktu 18 bulan. Paling cepat katanya ada yang berani Januari tahun depan. Tapi mestinya April. Ya. Oke. Ini Zion ZP. Pak, bagaimana untuk perkembangan ke depannya? Apakah akan lebih mudah untuk mendiagnosa menggunakan layanan video conference? Nah, ini kan lagi rame nih Pak sekarang, Pak. Ke dokter takut. Patung desem, sakit gigi, rahangnya pecah, nggak ditahan-tahan, takut ke dokter gigi, akhirnya mesti ke dokter gigi juga. Begitu ke dokter gigi, ya harus cari yang kebetulan langganan dia mau pakai bajunya APD, Pak. Iya. Jadi teleconference untuk medicine terbatas, ya, artinya terbatas. Jadi tidak boleh dokter itu melayani, memberi obat kalau belum mengenal pasien. Jadi hanya dilakukan kalau dokter ini sudah familiar dengan pasiennya, baru memberikan obat. Tapi kalau dia tidak kenal persis, tidak tahu kondisi pasiennya, itu hanya sifatnya konsultasi saja. Saya gejalanya begini, kemungkinan apa? Ya paling begitu saja, tapi tidak boleh memberikan obat. Nah untuk hal-hal yang darurat, yang kedaruratan medis, itu boleh ketemu dokternya, ya dengan APD itu. Dokter gigi pun melayani kalau APD darurat ya, untuk kasus darurat. Iya. Oke. Pak, ini dari Sky Sea Travel, Pak Agus dari Medan. Ya. Pak Dokter Andrawan, apakah ada cara alami untuk menghilangkan sumbatan pembuluh darah jantung? Waduh. Tidak ada ya. Jadi kalau ada yang nawarkan entah itu dengan cara macam-macam, bawang putih campur apa, itu bisa menggelontorkan, bisa melarutkan bekuan pada pembuluh koroner, itu bohong ya. Karena kalau sampai ada yang bisa menemukan cara untuk melepaskan bekuan plak pada pembuluh darah, dapat Nobel. Jadi buat masyarakat jangan cepat percaya. Tidak ada yang sederhana dalam pengobatan. Karena perlu waktu lama, perlu ada bukti ilmiah. Jadi yang sering beredar di WA, di grup, di mana-mana, di medsos, jangan cepat percaya. Ya. Karena selama belum ada bukti ilmiah, kita harus skeptis. Ya, dari Ivan C. Lukito. Pak Dokter, saya mau tanya pendapat tentang dokter tentang intermittent fasting.
Dari literatur disebutkan banyak manfaat untuk tubuh supaya menghancurkan sel kanker dan meningkatkan imun tubuh. Inter, intermittent fasting. Iya, jadi puasa yang selang-seling ya. Jadi memang ada satu pendapat bahwa sel kanker ini harus mati kalau kekurangan makan. Tapi kan kekurangan makan tidak harus dengan puasa. Sel kanker itu terutama sukanya gula. Ya. Jadi orang yang sedang kena kanker atau dia punya bakat untuk kena kanker, konsumsi gulanya dikurangin. Sel kanker ini itu nggak tahan kalau ada oksigen. Jadi orang yang kekurangan oksigen cenderung untuk sel kankernya itu subur. Jadi artinya kita harus cukup oksigen. Ya, supaya oksigen cukup, kita harus banyak bergerak. Orang yang kurang bergerak, itu oksigennya kurang. Nah, kalau kurang, kankernya subur. Hal lain, orang yang kurang tidur, ya kondisi kurang tidur itu menyuburkan sel kanker. Jadi banyak faktor ya, sebetulnya tidak harus intermittent fasting ya. Jadi malah kalau puasa yang sering itu melemahkan kondisi tubuh. Puasa yang sesekali ya itu ya oke, bagus ya, membersihkan usus paling tidak. Tapi yang intermittent saya kira malah melemahkan karena prinsip kita melawan kanker sekali lagi sama dengan melawan penyakit menular, kekebalan tubuhnya harus kuat. Maka kanker sering pada orang usia lanjut karena orang usia lanjut kekebalan tubuhnya sudah menurun. Kalau kita fasting, terlalu sering fasting, justru lemah kekebalan tubuh. Ya. Ya, ini dari Mbak Nabilah lagi nih. Wah, ini mah udah siap-siap mau kerja nih, Pak. Pak Dokter, selama ini WFF, work from home. Kalau nanti saya mulai ke kantor lagi, apa yang harus diperhatikan? Selain pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, juga sebaiknya bawa kendaraan sendiri, pakai APD, terus kalau bisa jangan ke kantor. Apalagi katanya Pak, yang perlu diperhatikan sebelum kantor. Iya, saya kira sih nggak usah APD ya, masa APD. Kecuali kan petugas kesehatan. Kalau bukan petugas kesehatan sih nggak perlu. Cuman yang perhatikan ya kalau masih ada kasus-kasus COVID, ya pakaian diperhatikan, rambut pulang-pulang ya keramas, alas kaki dan sebagainya. Cuma itulah. Ya, nah ini dari Pak Ian Hilton. Pak Dokter tanya, rapid test pertama hasil reaktif LGM, lalu tes PCR hasilnya negatif. Lalu rapid test kedua hasil LGM masih reaktif. Ini kenapa ya, Dok? Ya, bukan L, IJ, I itu I. Oh, IgG, IgM dan IgG. IgM itu IgM, ya Pak. IgM itu menandakan bahwa sudah ada antibodi yang untuk melawan virus pertama kali. Jadi setelah lebih dari 3-4 minggu keluar IgG. Ya. Jadi artinya antibodinya sudah terbentuk. Bahwa ternyata pemeriksaan PCR-nya negatif bisa saja karena virusnya sudah kalah. Jadi artinya penyakitnya nggak jadi muncul. Ya, Pak, tolong tanya orang yang usia 58 tahun, kadar kolesterol 239, kolesterol LDL 150, apa betul tidak boleh makan kuning telur dan harus melakukan diet pantang makan? Ya, jadi minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kolesterol yang kita makan, termasuk kuning telur, itu tidak terkait langsung dengan meningginya kolesterol dalam darah. Kecuali orang yang kencing manis, ya. Jadi sebetulnya tidak harus pantang, silakan saja. Selama tidak ada kencing manis, kuning telur
boleh tetap dimakan. Yang pasti kolesterol 239 harus ditekan sampai normal 200. Dan lebih penting adalah kolesterol baik, HDL-nya harus di atas 50. Jadi pertimbangannya bukan totalnya saja, tapi juga HDL yang baik itu harus tinggi. Rasio perbandingan antara total dengan HDL itu harus kurang dari 4. Jadi tidak dilihat semata-mata totalnya saja. Ada orang normal 200. Tapi kalau HDL-nya cuma 30, 200 dibagi 30 kan 6. Itu udah nggak sehat. Walaupun 200 dia. Jadi dilihat juga rasio dari total dibagi kolesterol baik. Jadi 239 harus diobatin, harus minum obat. Oke Pak, next. Budioso 123, siang Pak Dokter, apakah benar penyembuhan COVID saat ini banyak beredar kapsul dari China yang katanya bisa menyembuhkan COVID? Nah, bohong itu. Jangan percaya. Nggak diobatin aja sembuh kok. Yang penting kita istirahat, ya, makan yang bagus, gaya hidup yang bagus. Nggak usah obat. Kecuali berat, ya. Yang berat, yang kritis itu masuk rumah sakit. Itu ada protokol sendiri. Oke. Ini Pak Lukito G. Tanya, Dok, kenapa Amerika yang kena COVID-19? Padahal dikatakan orang Indonesia hidupnya kurang disiplin. Maksudnya di Amerika yang kena lebih banyak daripada Indonesia. Padahal di Amerika mungkin lebih disiplin atau lebih educated gitu ya, lebih berpendidikan daripada Indonesia. Indonesia yang kena sedikit gitu, mungkin kurang lebih. Ya, kena terjangkit tidak ada hubungan dengan kekebalan. Jadi semua orang yang memenuhi syarat untuk tertular, itu dia mau badannya hebat, mau tidak, sama. Tapi begitu masuk, itu yang berbeda. Orang yang badannya kuat, mungkin jadi batal sakitnya. Atau sakitnya cuma ringan, atau tanpa gejala. Jadi orang Amerika, katakanlah mereka gizinya baik, segala macam, tetap saja bisa sama tertularnya. Jadi probability dia tertular sama dengan orang yang lemah. Tapi nasib penyakitnya itu berbeda. Kalau orang yang kekebalannya kuat, nasibnya lebih baik. Orang yang lemah seperti Indonesia, makannya kurang, nasibnya lebih jelek, karena kekebalannya jelek. Nah, di Amerika kenapa begitu banyak? Dilepas. Ya mereka tidak disiplin. Mereka kan di New York apalagi itu. Waduh, itu bebas sekali. Ya itu yang meningkatkan itu. Karena dianggap, ya sudah. Bahkan ada yang melawan. Urusan gua kan mau sakit mau enggak. Nah, ya susah. Oke, Pak. Ini nggak kerasa udah hampir 60 menit lagi. Kita menit-menit terakhir. Kalau lihat kayak begini, Pak, kita bikin aja, Pak, seminar online, sehat itu murah. Kalau biasa kan kita bikin di ruangan, sekarang kan physical distancing. Biasa kita sambil jalan-jalan, sambil seminar gitu ya. Sekarang kita coba ya Pak ya, nanti Juni ya Pak. Oke, nanti saya coba. Teman-teman kalau yang setuju boleh kasih jempol ya, boleh kasih jempol. Kalian juga kasih jempol buat appreciate buat Pak Dokter. Ini luar biasa sekali. Hari Minggu, kita setiap hari Minggu selama kita di rumah saja, kita akan datang setiap hari Minggu ya. Dan rekamannya akan ada di YouTube. Kalau misalnya ada yang, oh terima kasih jempolnya, thank you. Kalau misalnya ada yang mau, kemarin saya ngeliat diviralkan ke grup orang tua dan lain sebagainya, monggo silahkan, karena ini adalah penting. Dan maksud Pak Dokter sharing-sharing seperti begini adalah lebih baik menyembuhkan sebelum orang itu sakit. Gitu ya Pak Dokter? Mencegah sebelum orang itu sakit. Oke. Pak Dokter, thank you. Teman-teman, thank you.